Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Purnana Wirawan dengan NIM F221230029. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan studio desain bangunan berlantai banyak yang berstudi kasus hotel dan convention. Nah, mungkin masuk pada poin yang pertama yaitu programming. Nah, pengertian kita masuk pada pengertian hotel terlebih dahulu. Nah, hotel menurut Surat Keputusan Menteri Perhubungan 1997 akomodasi dengan fungsi komersial yang disediakan untuk mendapatkan pelayanan penginapan. Pelayanan menginap tersebut diantaranya adalah makan dan minum. Nah, ada juga pengertian menurut Wilson 1976, tempat tinggal dengan sifat umum untuk wisatawan yang menyediakan pelayanan jasa kamar tersebut diantaranya menyediakan makanan dan minuman serta akomodasi. Selanjutnya kita masuk ke fungsi hotel. Nah, fungsi hotel ini menurut Site tahun 2000 menyatakan bahwa hotel berfungsi untuk sarana memenuhi kebutuhan tamu sebagai tempat menginap sementara. Nah, pada dasarnya, kebutuhan utama tamu hotel adalah istirahat, menginap, mandi, makan, minum, hiburan, dan lain-lain. Namun, seiring waktu hotel tidak digunakan sebagai tempat menginap atau istirahat saja, tapi juga digunakan sebagai tempat konvensi, seminar, lokakarya, musyawarah nasional, dan bahkan aktivitas lain. Masuk yang kedua itu ada jenis-jenis hotel dan klasifikasi hotel. Nah, menurut PHRI, hotel beberapa jenis diantaranya adalah yang pertama itu city hotel. City hotel ini berada di perkotaan, biasanya digunakan sebagai tempat tinggal. Nah, yang kedua itu ada residential hotel. Nah, hotel ini lokasinya ada di pinggir kota besar, tetapi mudah untuk menuju ke tempat usaha. Biasanya hotel ini berada di tempat yang tenang. Hotel ini dilengkapi dengan fasilitas semua anggota keluarga. Yang ketiga ada resort hotel. Nah, resort hotel ini lokasinya di pegunungan, dekat pantai, dekat danau, ataupun dekat aliran sungai. Biasanya menjadi hotel untuk berlibur atau untuk wisatawan, untuk beristirahat. Yang keempat itu ada motel. Nah, motel ini berada di pinggir jalan raya karena berada di jalan utama. Hotel ini digunakan untuk tempat istirahat sementara dan memiliki garasi. Dan yang kelima itu ada konvensional hotel. Hotel yang penampungan kegiatan pertemuan, biasanya hotel ini ada di kota besar ataupun perkembangan yang memiliki kemungkinan untuk menyelenggarakan pertemuan konvensi. Berdasarkan menurut PHRI, hotel dapat diklasifikasikan sesuai dengan kelas-kelas tersebut. Di antaranya adalah 1. Hotel bintang 1, yaitu jumlah kamar standar minimal ada 15 kamar. Kamar mandi di dalam. Kamar standar minimal luasnya 20 meter persegi. Yang kedua ada hotel bintang 2. Nah, jumlah kamar standar minimal 20 kamar yang luas minimalnya yaitu 22 meter persegi. Kamar suite minimum 1 kamar dengan luas minimal 44 meter persegi. Kamar mandi di dalam. Yang ketiga ada hotel bintang 3. Nah, jumlah kamar standar minimal 30 kamar, memiliki luas minimum 24 meter persegi, kamar suite minimal 2 kamar, dan luas minimal 48 meter persegi. Kamar mandi di dalam. Yang keempat ada hotel bintang 4, jumlah kamar standar minimal 50 kamar dengan luas minimum 24 meter persegi, kamar suite minimum 3 kamar dengan luas minimum 42 meter persegi, kamar mandi di dalam. Nomor 5 ada hotel bintang 5, yaitu jumlah kamar standar minimal 100 kamar dengan luas minimum 26 meter persegi, kamar suite minimal 4 kamar dengan luas minimum 52 meter persegi. Nah, kamar mandinya juga ada di dalam.
Mungkin lanjut ke slide selanjutnya itu jenis area hotel. Nah, jenis area hotel ini mungkin terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama suburban hotel, yaitu berlokasi di pinggir kota, yaitu merupakan tempat pertemuan antara dua kota madya. Contohnya itu ada Novotel Paris sur di Prancis. Yang kedua ada Airport Hotel. Nah, berlokasi di suatu kompleks bangunan atau di area pelabuhan udara atau sekitar bandar udara. Nah, contohnya itu di Premier London. Yang ketiga ada Urban Hotel. Nah, berlokasi di pedesaan dan jauh dari kota besar, terletak di daerah perkotaan yang jauh. Nah, contohnya itu ada Fruit Mountain Resort. Itu ada di Swiss. Mungkin kita masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu ada jenis kamar hotel dan fasilitas. Yang pertama ada single room atau kamar dengan satu tempat tidur. Yang kedua ada twin room, yaitu kamar dengan 2 tempat tidur untuk 2 orang. Yang ketiga ada double room, kamar dengan 1 tempat tidur besar dan 2 orang tamu. Yang keempat ada triple room, kamar dengan double bed untuk 2 orang ditambah dengan extra bed. Nah, maksudnya di sini ada 2 tempat tidur dan ditambah 1 extra bed. Yang kelima ada junior suite room, yaitu kamar dengan ruang tidur dan ruang tamu. Yang keenam ada suite room, kamar dengan 2 bagian yaitu kamar tidur untuk 2 orang dan ditambah ruang tamu, ruang makan, dan sebuah dapur kecil. Yang ketujuh ada President Suite Room, yaitu kamar dengan 3 kamar besar, yaitu kamar tidur, kamar tamu, ruang makan, dan sebuah dapur kecil. Nah, berdasarkan fasilitasnya, hotel dibagi menjadi 4 jenis, diantaranya adalah standard room, superior room, deluxe room, dan suite room. Nah, standard room merupakan tipe kamar paling dasar dan ekonomis. Fasilitas biasanya hanya terdiri dari tempat tidur single atau queen, televisi, telepon, meja kecil, kamar mandi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada superior room, yaitu versi yang sedikit lebih baik daripada kamar standar. Yang ketiga ada deluxe room, menawarkan kemewahan dan ruang yang jauh lebih lapang dibandingkan tipe superior. Fasilitas di dalamnya juga lengkap. Yang terakhir ada suite room, yaitu merupakan tipe kamar kelas atas yang konsepnya menyerupai apartemen kecil karena memiliki area tidur dan ruang tamu yang terpisah oleh sekat dan dinding. Fasilitasnya juga sangat lengkap. Mungkin kita lanjut pada slide selanjutnya, yaitu aktivitas hotel. Masuk pada aktivitas hotel, yang pertama itu ada pengunjung. Nah, aktivitas pengunjung itu adalah menginap. Alur kegiatan utama yang ada pada hotel adalah alur kegiatan dari tamu menginap. Alur ini dijabarkan menjadi beberapa alur, diantaranya adalah sebagai berikut. Yaitu ini contohnya alur pengunjung pada gambar. Yang pertama itu turun di drop off. Itu membutuhkan ruang drop off area. Masuk ke area hotel membutuhkan entrance dan lobby. Check-in membutuhkan reservasi dan registry atau kasir. Yang keempat ada masuk ke kamar dan menginap, itu membutuhkan unit. Yang terakhir check out atau keluar, itu membutuhkan reser, regis, ataupun kasir untuk pulang. Dan terakhir adalah pulang. Untuk aktivitas yang kedua itu ada parkir. Masuk di area hotel dan parkir membutuhkan ruang parkir. Yang kedua check-in membutuhkan ruang freezer dan regis atau kasir. Yang ketiga masuk ke kamar membutuhkan unit kamar.
Yang keempat ada menggunakan fasilitas hotel, membutuhkan convention, fitness room, SPA. Yang terakhir ada check out, itu membutuhkan research dan kasir. Terakhir pulang. Adapun juga itu check in membutuhkan research dan regis, mengoper dengan rekan di restoran membutuhkan restoran dan bank, menggunakan fasilitas hotel membutuhkan convention dan room SPA, memanggil melayani kamar membutuhkan unik, check out membutuhkan research dan regis, kasir dan pulang. Selanjutnya yaitu yang kedua itu pengunjung harian hotel. Nah, alur kegiatannya selanjutnya yang terjadi pada hotel adalah alur kegiatan dari tamu harian hotel. Contohnya itu ada turun di area drop off, yaitu membutuhkan area drop off, masuk ke area hotel membutuhkan front office. Yang ketiga itu menggunakan fasilitas yang ada, yaitu membutuhkan ruang convention, fitness room, dan SPA. Terakhir pulang. Adapun juga masuk ke area hotel dan parkir, membutuhkan area parkir, menggunakan fasilitas hotel, membutuhkan convention, fitness, dan SPA. Makan di restoran hotel, membutuhkan restoran dan bar, lalu pulang. Yang terakhir itu ada masuk ke area hotel dan parkir, membutuhkan area drop off dan parkir, menggunakan rekan, menunggu rekan di lobby, yaitu logway dan lobby, mengobrol dengan rekan di restoran, yaitu membutuhkan ruang restoran dan bar, lalu pulang. Dan yang terakhir ada pengelolaan dan staf hotel. Alur kegiatannya adalah alur kegiatan di staf dan pengelola hotel. Nah, contohnya itu ada masuk area hotel dan parkir itu membutuhkan side entrance dan area parkir, masuk ke kantor membutuhkan kantor, mengelola hotel membutuhkan kantor, istirahat, makan, dan ibadah membutuhkan area khusus staf dan kantor, pantry dan dining area. Kembali bekerja di kantor, membutuhkan kantor, lalu pulang. Ada aktivitas yang lain seperti masuk ke area hotel dan parkir, membutuhkan set entrance dan area parkir, masuk ke ruang ganti staff, membutuhkan ruang ganti staff, membersihkan hotel dan kamar, yaitu staycation, membersihkan fasilitas hotel, membutuhkan janitor, lalu pulang. Setelah aktivitas, kita lanjut ke kebutuhan ruang hotel. Kebutuhan ruang hotel untuk kebutuhan hotel dan convention. Yang pertama ada penerimaan dan registrasi tamu, yaitu ada lobby kasir, area tunggu, reservasi, registrasi, romboy, station, lagui room, toilet. Yang kedua ada akomodasi, yaitu standar room dan suite room. Yang ketiga itu ada kegiatan pengelolaan seperti ruang tunggu, ruang sekretaris, general manager, ruang rapat, ruang staff, fotokopi, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada penunjang dan rekreasi seperti convention dan ballroom, fitness room, SPA, dan ATM center. Yang kelima ada food and beverage, itu restoran, kafe dan bar, loading dock area, loading dan area penyimpanan makanan. Nomor 6 itu ada loading, unloading, yaitu area loading ataupun unloading, area sortir barang, gudang, ruang penyimpanan makanan. Yang ketujuh ada kegiatan servis atau karyawan, yaitu seperti toilet, loker karyawan, toilet umum, area wudhu umum dan karyawan, musola umum dan karyawan, pantry karyawan. Dan yang terakhir itu ada kegiatan mekanik elektrikal, seperti kebutuhan ruangnya seperti gudang peralatan,
ruang perawatan bangunan, ruang MEP, ruang pompa, ruang mesin AC, ruang CCTV, ruang trafo, genset, ruang kontrol panel, ruang penampang, sampah, ruang water. Nah, tadi kita sudah pada pengertian hotel, masuk ke convention. Menurut Red 1981, convention atau konvensi adalah pertemuan kelompok orang dengan tujuan yang sama. Istilah convention dipakai untuk menjelaskan kegiatan pertemuan. Konvensi Trijen Pariwisata 1988 adalah kegiatan pertemuan kelompok orang untuk membahas masalah-masalah mengenai kepentingan bersama. Masuk pada kriteria convention. Convention hal terdiri dari ruang perfection dan hal convention itu terdiri kriteria ruang perfeksionis pada convention diantaranya adalah foyer terpisah untuk masing-masing ruang dan setiap kelompok ruang pertemuan. Yang kedua ada foyer menyediakan sirkulasi yang mengarah pada berbagai bagian aula. Foyer untuk aula konvensi utama umumnya itu 0,3 sampai 0,4 kali lebih dari area ballroom. Pintu masuk terpisah ke area belakang panggung untuk berbicara, penghibur, dan pelayan teknis televisi proyeksi. Lebar pintu auditorium minimal 2,2 meter. Fasilitas konvensi hotel mempertimbangkan dengan hati-hati. Masuk ke selanjutnya yaitu aktivitas dan kebutuhan ruang convention. Nah, aktivitasnya itu ada pengunjung atau tamu itu aktivitasnya masuk ke area parkir membutuhkan set entrance, masuk ke area penerima membutuhkan area penerima, menunggu jalannya acara, perfection, mulai acara di hall convention, menggunakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita ataupun toilet disabel. Pengelolaan atau staff. Masuk ke area staff, set entrance dan parkir. Ganti baju, ruang ganti. Menyiapkan hal, gudang perlengkapan. Ganti baju, ruang ganti, lalu pulang. Itu dari aktivitas itu ada beberapa kebutuhan. Itu area penerima, itu area profesion, area pertemuan, itu ruang convention dan ruang meeting. Area perlengkapan convention itu gudang perlengkapan convention, gudang perlengkapan meeting room, ruang operasional. Yang keempat adalah servis tamu convention, yaitu toilet tamu wanita, toilet tamu pria, dan toilet disabel. Masuk ke jenis lantai hotel dan convention. Yang pertama gitu ada basement. Nah, lantai basement ini adalah lantai di bawah permukaan tanah. Nah, yaitu ada di basement 1 sampai basement 3. Zonanya itu berada di zona servis dan utilitas. Yaitu yaitu contoh ruangan itu seperti parkir kendaraan, loading dock, ruang genset, ruang pompa, STP, gudang, dan area karyawan. Nah, kenapa ruang publik, main lobby hotel atau lobby convention diletakkan di lantai dasar? Nah, karena berfungsi sebagai titik akses utama yang membutuhkan hubungan langsung dengan area luar bangunan. Posisi ini memudahkan tamu untuk tanpa harus menggunakan sirkulasi tertiar terlebih dahulu hingga alur kedatangan registrasi. Jadi, itu dasar regulasinya itu pada UUD nomor 28 tahun 2002. Itu tentang
bangunan gedung dan peraturan pemerintahan nomor 16 tahun 2001. Permen DPR nomor 26 PRTM 2008. Yang selanjutnya itu ada zona lantai hotel dan convention, yaitu pada zona publik utama, yaitu ground floor hotel atau lantai dasar atau lantai satunya. Nah, di lantai satu ini kita bisa menemukan main lobby hotel karena ruang penerima utama dengan kesan monumental biasanya memiliki ceiling yang tinggi. Lobby convention dipisahkan atau dibuat terhubung secara kontrol dengan lobby. Yang ketiga ada resepsionis atau pusat informasi. Yang keempat ada lague atau berfungsi sebagai ruang tunggu. Retail atau reptik batik, service shop atau minimarket. Yang terakhir ada drop off area. Selanjutnya itu pada zona ada zona ballroom dan meeting. Nah, zona ballroom dan meeting ini itu berada di lantai 2 sampai lantai 5. Nah, itu ruang-ruangannya itu seperti ballroom utama, meeting room, ruang perfeksionis area, exhibition hall, restoran. Yang selanjutnya yaitu ada zona semi privat atau kreatif, yaitu berada di lantai 6 sampai 8. Contohnya itu ada kolam renang, fitness center, SPA merupakan ruang perawatan tubuh, sky garden, eksklusif lagoon. Nah, kenapa ditaruh di lantai 6 sampai 8? Karena itu sedikit privat dari lantai sebelumnya. Masuk ke selanjutnya, yaitu ada lantai 9 sampai 35, yaitu zona kamar hotel atau zona privat. Nah, ruang-ruang di dalamnya itu seperti standard room, deluxe room, side room, dan host camping room. Yang ke selanjutnya yaitu pada setiap lantai itu ada, setiap 10 sampai 15 lantai itu ada zona mekanikal atau zona servis teknis. Seperti ada ruang AHU room, ruang tangki air atas, ruang panel listrik, dan sistem HVAC. Nah, kenapa diletakkan di setiap 10 sampai 15 lantai? Karena untuk mempermudah mekanismenya ataupun struktur. Nah, contohnya pada setiap 10 lantai atau 15 lantai itu kolom pada bangunan tinggi itu berbeda untuk memperkokoh strukturnya, karena semakin ke atas dia itu semakin kecil strukturnya untuk bangunan semakin seimbang. Nah, mungkin seperti itu. Dan selanjutnya yaitu ada top floor atau paling atas rooftop bangunan. Nah, itu yaitu zona privat eksklusif. Nah, privat eksklusif ini maksudnya orang-orang dengan berkemampuan atau ekonomi yang lebih. Nah, yang di atasnya itu ada Sky Restoran atau merupakan restoran premium yang berada di atas. Yang kedua ada Presidential Suite adalah unit kamar paling mewah. Yang ketiga ada Sky Bar sebagai ruang sosial eksklusif dengan suasana privat. Yang keempat ada Obsessional Deck adalah area pandang terbuka atau semi terbuka. Yang terakhir Rooftop Garden merupakan taman atap yang berfungsi sebagai ruang hijau kreatif. Mungkin ini adalah aturannya.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 26 Ayat 2, proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Komposisi, yaitu 20% RTHA atau ruang publik, 10% RTH atau ruang privat. Maksudnya RTH ini ruang terbuka hijau. Nah, untuk bangunan hotel convention, fungsi komersial, maka termasuk kategori ruang terbuka hijau privat. Ya, RT, RDTH biasanya diatur lebih teknis dalam Peraturan Menteri DPR Nomor 5 DPRTM 2008. Beberapa ketentuan umum, yaitu RTH privat pada lahan bangunan komersial wajib menyediakan area hijau di dalam tapak. Nah, proporsi biasanya mengikuti KDH, koefisien dasar hijau minimal 10-30% tergantung zona. Nah, kenapa dia tergantung zona? Kadang ada wilayah yang zonanya itu mewajibkan 30% dan 70%. Tapi ada yang 10 dan 90%. Yang terakhir itu ada area dapat berupa taman, landscape, roof garden, vertical garden. Mungkin ini adalah RTDH yang bisa, KDH yang bisa diterapkan seperti taman, landscape, roof garden, dan vertical garden. Nah, mungkin itu programming dari saya. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.